Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengaruh dualitas CEO pada kinerja perusahaan yang dimediasi oleh struktur modal dan persaingan pasar dengan menggunakan teknik model GMM. Sebelumnya, di sini saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri Nurul Mustaspa, ada Ana Safira, Vidya Elsa Yulvania, Arneta Tunggal, Almi Nur Hadayani, dan Ratih Ramawati. Di sini terdapat pokok pembahasan yang akan dibahas pada kelompok 1. Yang pertama, latar belakang, terdapat fenomena dan rumusan masalah, kajian pustaka mengenai materi dan hipotesis, dan yang ketiga, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Nah, di sini dualitas CEO adalah fenomena di mana CEO adalah suatu perusahaan yang menduduki kursi dewan direksi perusahaan bersama dengan posisi manajemen regulernya. Nah, jadi menurut teori keagenaan, CEO dengan peran ganda tidak bekerja untuk kepentingan pemegang saham. Yang sebaliknya, CEO memutuskan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya yang pada akhirnya akan mengarah pada masalah keagenaan sehingga akan menyebabkan kinerja perusahaan tersebut merugi. Dengan menghadapi temuan ini, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam tentang pertimbangan faktor tambahan yang berdasarkan hubungan antara dualitas CEO dengan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya persaingan pasar mengacu pada sumber daya berharga yang memungkinkan perusahaan akan menghasilkan produk berkualitas yang akan bersaing dalam suatu industri demi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, studi ini akan menyoroti dampak kelangsungan dari dualitas CEO ya pada persaingan pasar seperti literatur sebelumnya merekomendasikan bahwa persaingan pasar produk tidak boleh diabaikan dalam literatur tata kelola perusahaan, yang dimana perusahaan Cina ini secara bertahap menerapkan struktur tata kelola perusahaan yang khususnya banyak tindakan yang diadopsi di bidang dewan direksi dan eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang bab 1 mengenai fenomena di mana ada gap teoritis dan gap empiris. Gap teoritis menurut teori keagenan, CEO dengan peran ganda tidak bekerja untuk kepentingan pemegang saham dan sebaliknya. CEO memutuskan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya yang pada akhirnya mengarah pada masalah keagenan sehingga mengakibatkan kinerja perusahaan yang merugikan. Menghadapi temuan kontroversial ini sangat penting untuk melakukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan faktor tambahan yang mendasari hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu gap empiris, di mana penelitian sebelumnya yang menyelidiki dampak dualitas CEO pada peningkatan kinerja perusahaan memberikan hasil yang beragam. Hasil dari literatur saat ini tidak meyakinkan mulai dari positif hingga negatif, dan terkadang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Menurut peneliti yang mendukung dampak positif dualitas CEO terhadap kinerja perusahaan mengacu pada teori stewardship untuk mendukung pendirian mereka. Stewardship teori mengasumsikan bahwa peran ganda seorang CEO mendukung struktur tata kelola yang lebih terkonsentrasi dan fleksibel, yang meningkatkan efisiensi manajerial dan lingkungan bisnis yang dinamis, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi masalah, di mana pada jurnal ini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh SEO terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran yaitu ROE dan ROA pada perusahaan Cina periode 2012 sampai 2017. Lalu bagaimana pengaruh dualitas SEO yang dimediasi struktur modal terhadap kinerja perusahaan Cina periode 2012 hingga 2017. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh dualitas SEO terhadap kinerja perusahaan yang dimediasi persaingan pasar pada perusahaan Cina periode 2012 hingga 2017. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Elsa, NIM belakang 126. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah
disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Hubungan dualitas SEO dan kinerja perusahaan. Sebagaimana dicatat dalam literatur yang ada, hubungan antara kinerja perusahaan dengan SEO struktur berakar dengan baik dalam teori agensi dan penatagunaan. Pendukung teori keagenan telah memperdebatkan apakah SEO dengan peran ganda bertindak secara efisien untuk kepentingan pribadinya dan apakah SEO mungkin mengejar keuntungan yang menyimpang dari keuntungan investor menurut Farma dan kawan-kawan tahun 1983. Dengan demikian, ini secara alami mengarah pada masalah keagenan antara pemegang saham dan eksekutif dan menyoroti dampak buruk dari dualitas SEO dari Asosiasi Kinerja Perusahaan menurut Yang dan kawan-kawan tahun 2014. Selanjutnya, hubungan antara dualitas SEO dan kinerja perusahaan dengan efek mediasi struktur modal. Struktur modal merupakan variabel mediasi penting dalam memahami bagaimana peran ganda SEO terkait dengan kriteria perusahaan dan berguna untuk menguji dualitas SEO dan asosiasi kinerja perusahaan. Struktur modal sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Jirapon dan kawan-kawan tahun 2012 menunjukkan bahwa nilai dan tujuan eksekutif mempengaruhi keputusan strategis perusahaan mengenai struktur modalnya. Studi lain juga menemukan hasil yang sama mengenai eksekutif dan preferensi mereka untuk mengadopsi utang yang tinggi yang meningkatkan keuntungan pemegang saham dan pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Perkenalkan, nama saya Anata Tugilar, NIM belakang 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dualitas SEO dan kinerja perusahaan dengan pengaruh mediasi persaingan pasar. Strategi bersaing perusahaan menentukan strategi perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kinerja perusahaan. Karena persaingan pasar sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Para sarjana semakin mempelajari hubungan antara strategi kompetitif dan tata kelola. Yang didukung oleh Brickle dan kawan-kawan tahun 1997 menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dapat berdampak pada persaingan pasar industri. Menurut Panklo, tahun 1989 menyatakan persaingan pasar adalah strategi organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja yang layak. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana H1 dualitas SEO memiliki efek yang signifikan dan merugikan pada kinerja perusahaan. H2 struktur modal memediasi hubungan antara dualitas SEO dan kinerja perusahaan. H2A, dualitas SEO secara positif terkait dengan leverage perusahaan. H2B, struktur modal secara negatif memediasi hubungan antara dualitas SEO dan kinerja perusahaan. H3, persaingan pasar memediasi hubungan antara dualitas SEO dan kinerja perusahaan. H3A, dualitas SEO berhubungan positif dengan persaingan pasar. H3B, persaingan pasar secara positif memediasi hubungan antara dualitas SEO dan kinerja perusahaan. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada populasi, database China Stock Market and Accounting Research CSMAR yang terdiri dari perusahaan terdaftar di saham A. Yang kedua ada sampel, yang dimana sampel ini memiliki 417 perusahaan yang mencakupi masa studi 6 tahun dengan total 2052 pengamatan. Yang ketiga ada pengumpulan data menggunakan sekunder. Yang keempat alat analisis berupa dataset panel dengan menggunakan model GMM. Selanjutnya yang kelima yaitu dependen. Dua pengukuran kinerja alternatif sebagai variabel dependen, yaitu menggunakan pengukuran kinerja yang disebut ROA pengembalian aset dan ROE pengembalian ekuitas, yang mengukur laba sebelum bunga dan pajak EBIT atas aset dan laba operasi dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Ada dividend dualitas CEO. Kontrol menggunakan peluang pertumbuhan ukuran perusahaan dan aset berwujud. Mediasi struktur modal dan persaingan pasar. Bab 4 hasil dan pembahasan. Nah,
untuk analisis hipotesis 1 mengenai dualitas CEO memiliki efek yang signifikan dan merugikan pada kinerja perusahaan dengan menggunakan ROE dan ROA. Model 1 ROE dan model 2 ROA menunjukkan bahwa CEO, dualitas, dan kinerja perusahaan memiliki hubungan negatif. Artinya, H1 diterima. Teori ini didukung oleh Tang J. CEO 2017. Nilai negatif dari dualitas CEO menunjukkan hubungan negatif dengan kinerja perusahaan, serupa dengan temuan dalam. Selanjutnya, struktur dualitas CEO menurunkan kinerja perusahaan karena menciptakan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham, menurut Duruk dan Kakak 2016. Analisis hipotesis 2 mengenai struktur modal memediasi hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Hipotesis 2A mengenai dualitas CEO secara positif terkait dengan reference perusahaan. Model 3DER yang menunjukkan DER positif dan signifikan pada reference perusahaan yang didukung oleh NASEM DKK 2020 dan ABOR DKK 2007. Hipotesis 2B mengenai struktur modal secara negatif memediasi hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Model 4 ROE dan model 5 ROA menunjukkan kedua model adalah negatif dan sangat signifikan ketika struktur modal memediasi hubungan dualitas CEO dan kinerja perusahaan bersama-sama. Hasil ini didukung oleh penelitian NASEM DKK 2020. 3. Analisis hipotesis 3 mengenai persaingan pasar memediasi hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Hipotesis 3A mengenai dualitas CEO berhubungan positif dengan persaingan pasar. Model 6 HI menunjukkan bahwa persaingan pasar dan dualitas CEO memiliki hubungan positif. Temuan ini sejalan dengan SEIH tahun 2018. Hipotesis 3B mengenai persaingan pasar secara positif memediasi hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Model 7 ROE dan model 8 ROA adalah positif dan signifikan yang menunjukkan bahwa persaingan pasar secara positif memediasi hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Temuan ini sejalan dengan SEIH tahun 2018. Menyatakan bahwa memprediksi mengenai dualitas CEO akan meningkatkan laba perusahaan dan membantu mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer sehingga berdampak positif pada kinerja perusahaan. Yang keempat, analisis kekokohan untuk mengkonfirmasi hasil utama mengenai dualitas CEO secara negatif terkait dengan kinerja perusahaan dan bahwa struktur modal dan persaingan pasar memediasi hubungan ini menggunakan kinerja perusahaan yaitu ROA. Model 9, koefisien dualitas CEO negatif ini menunjukkan bahwa CEO dengan peran ganda berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Dan model 10, struktur modal secara negatif memediasi dualitas CEO dan hubungan kinerja perusahaan. Model 11 menunjukkan koefisien positif dari dualitas CEO yang menunjukkan bahwa dengan menambahkan persaingan pasar sebagai mediator CEO berkinerja positif dan dengan demikian meningkatkan kinerja. Kesimpulannya, secara keseluruhan analisis ketahanan ini menunjukkan bahwa struktur modal dan persaingan pasar memediasi hubungan ini yang konsisten dengan temuan utama kami. Kesimpulannya, dalam studi ini kami menganalisis pengamatan 2.502 perusahaan untuk menguji paramediasi struktur modal dan persaingan pasar dalam hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini,
dihipotesiskan bahwa dualitas CEO berdampak pada struktur modal, persaingan pasar, dan kinerja perusahaan, dan temuan tersebut mendukung semua hipotesis yang diajukan. Secara teoritis, pekerjaan ini memperdalam pemahaman kita tentang hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan dalam beberapa cara. Berdasarkan teori keagenan dan kepengurusan, penelitian ini menekankan bahwa dualitas CEO memiliki peran instrumental dalam kinerja perusahaan dengan menggunakan kekuasaan eksekutif dan keterampilan manajerial. Selanjutnya, dukungan empiris diberikan untuk hubungan positif antara dualitas CEO dan struktur modal, dan terungkap bahwa struktur modal secara negatif memediasi hubungan antara dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Sarannya, pada penelitian ini memiliki keterbatasan tertentu yang dapat diatasi oleh penelitian selanjutnya. Studi ini hanya mencakup remediasi struktur modal dan persaingan pasar pada koneksi dualitas CEO dan kinerja perusahaan. Itu tidak termasuk strategi perusahaan penting lainnya, seperti waralaba dan diversifikasi. Dalam pemeriksaan, elemen-elemen ini memiliki potensi untuk menjelaskan pengaruh dualitas CEO pada kinerja perusahaan, dan dengan demikian, studi masa depan dapat mempertimbangkan variabel-variabel ini sebagai mediator atau moderator. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.